Halo guys. Sabar ya, aku baru pulang terus tiba-tiba ada yang pecah nih. Oh my god. Gimana dong? Emang ada. Kayak tiba-tiba senggol terus pecah gitu. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no 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 no. Oh no. Oh no. Tadi telapak kaki aku hampir kena sih. Tapi nggak tahu sih, semoga aja nggak. Nggak apa-apa beling yang pecah, yang penting bukan hati kamu yang pecah, oke? Okay? Oh iya. Oke deh. Oke banget lah. Wait a second. Bersihin dulu kacanya. Kalau bersihin dulu nanti marah-marah lagi ditinggal. Nanti aja aku bersihinnya habis showroom ya. Soalnya PR, lumayan cukup PR nih. Ntar aja. Hari yang panjang ya hari ini. Ngantuk. Aku tadi di jalan pulang tidur karena ngantuk banget. Makan sih udah. Tadi makan sushi. Siapa yang ngurus pasien ya dok? Siapa yang nonton tadi? Suara Puyen tuh yang udah bisa naik dia sekarang.
naik ke lantai 2, udah bisa naik tangga. Halo dok. Puyen cewek kak atau cewek kak? Cewek kak. Puyen gak akan bisa diam kecuali dikasih makan. Kepo banget kalau baru pulang, mau masuk pasti ikutan masuk cepet banget, tiba-tiba udah di dalam aja, masuk dalam rumah. Enggak lagi marahin Puyen, lagi ngapain Puyen, lagi gak diajak main. Bukan lagi diajak ngomong. Puyen, Puyen penurut gak? Harus penurut, kalau di mau masuk anggota keluarga aku harus penurut, kalau nggak bisa. Jadi Puyen nurut, nggak bisa tuh semaunya dia. Seru banget ya ternyata menangani pasien yang memiliki masalah-masalah soal percintaan yang tidak berbalas. Oh iya. Mau konsul silakan. Why isn't this better? Upload yang mana ya guys? Aduh bingung.
Oke, aku hehe, udah. Aku udah upload TikTok. Hehe. Obat gamon apa ya? Obat gagal move on, nonton teater, ketemu Oshi. Nanti jadinya move on ke Oshi. Gimana mengatasi kejombloan, Dok, tapi nggak pengen pacaran? Emang Anda melihat saya mempunyai? Saya dokter cinta, tapi saya sendiri gini. Gimana ya jawabnya? Kenapa, mah? Lagi showroom. Bentar ya, guys. Kok dia error? Mah, udah. Guys, tadi ini aku mau ke USS hari ini, Urban Sneaker Society. Kayak semua orang kesana. Tadi kan hari ini kan aku show 1 variety show dari jam 7 pagi. Kayak ngantuk banget sekarang. Dari jam 7 pagi, terus habis itu variety show sampai selesai jam 2 tadi. Terus aku ke gereja ibadah dulu sama keluarga. Habis itu tadi ini aku mau ke JCC kan, mau ke USS, kayak pengen lihat-lihat stickers sama baju-baju yang keren-keren gitu di sana, tapi nggak jadi. Padahal hari ini hari terakhir, sedih. Terus habis itu jadinya ya udah deh, aku makan aja sama adik-adik aku, makan sushi. Aku ajak makan sushi aja deh. Enak juga sih sushi. I love sushi. Kenapa nggak jadi ke ISS? Karena nggak ada temen buat diajak.
Dok, saya mau periksa hati saya. Ya, kenapa hatinya? Ada yang bisa saya banting? Tadi aku beli kado jadinya buat dedek sekalian. Aku lagi pergi. Jadi aku sekalian beli kado aja deh buat dia. Besok kasihnya. Besok kan juga ketemu lagi. Hari ini karenanya nggak sempet kasih kue. Tapi dia juga pasti udah dapet kue sih. Nggak sempet kasih kue. Soalnya tadi aku juga masih ke gereja jam 3 kan. Jadi buru-buru. Tadi bacain surat buat diri siapa? Tumben Senin gak libur. Saya libur kalau hari Senin itu kalau lagi nggak ada kegiatan apa-apa samsek. Kalau ada ya pasti nggak akan libur kapanpun. Setiap hari pasti ada kerja. Harus kerja. Kita motonya kan kerja. Ziza yang bacain. Pengen tahu suratnya. Sedih banget, kenapa sih teaternya SNM jadinya nggak bisa ke birthday Dede. Tahun lalu inget gak sih? Dede Kristi dikerjain sampai nangis. Kasian. Tapi lucu. Masih kecil. Emang iya, isinya sweet banget. Iya, di prank. Abis teater di prank. Waktu itu teaternya masih Ramune, inget banget. Ya, that's not funny, I know. Ya, itu kan cuma sekali doang makanya kayak gitu. Kan cuma ngomongin sekarang, pas diinget-inget lucu juga ya. Kalau pas itu mah ya udah sih. Emang gak niat jahat, cuman nggak tahu tiba-tiba orang-orang kepikiran aja gitu buat ngisengin dia. Kasian. Ye 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 ye. Sekarang dia tapi udah dewasa. Hmm.
Duh, tadi lupa beli yang seger-seger, sekarang pengen yang seger-seger guys. Wih keren banget Dede, banyak banget giftnya, mantap banget loh. Sumpah pengen ke ISS. Sedih hari ini gak bisa ke ISS karena gak ada teman. Tips kalau kejebak friendzone gimana Ci? Ya lanjutin aja. Kalau udah friendzone mah mau gimana lagi, sampai selamanya juga akan tetap jadi teman kan. Kecuali kalau perasaan kamu berbalas, bisa aja jadi ke arah yang lebih lanjut. Kalau nggak berbalas ya selamanya akan jadi temen. Udah, lanjutin aja. Grace seberapa sering berantem sama adik-adik di rumah? Nggak pernah berantem, paling aku marahin aja mereka kalau kenapa-kenapa. Itu such cute. Ya emang bener kan. Realistis aja bun. Kalau berbalas tapi emang gak bisa bersama gimana? Gak bisa bersamanya kenapa dulu nih? Apa karena status sosial, atau karena cinta yang halu, atau karena cinta yang beda dimensi? Kayak tidak real atau gimana? Beda-beda nih soalnya. Suratnya Kitty. Aku pengen tahu deh jujur Li, kenapa sih tadi aku nggak teater, sedih. Kenapa sih teaternya SNM, aku kan sama Ko Dede blokingnya sama. Pas aku ulang tahun Seitanse juga nggak ada Azizoy sama Kristoy. Nggak apa-apa sih, soalnya waktu itu aku kalau lain ulang tahunnya bareng-bareng sih, jadi nggak bisa. LDR jarak plus religion. Kalau misalnya udah ada tembok yang membatasi, tembok besar yang membatasi hubungan kalian, ya mau kalian semanjat apapun, tembok tetap tembok, ya nggak bisa diruntuhin. Kecuali kalau tembok itu runtuh. Kalau udah tahu dari awal ada tembok sebesar itu, kenapa harus dilanjutin? Beda server ya gitu jawaban aku tadi. Beda alam tuh gimana ya? Beda alam, tolong ya. Yang satu mungkin yang satu mungkin alam sutra, yang satu alam bahlul. Atau yang satu lagi alam semesta. Gak ada yang tahu guys. Sakit gak sih kalau udah ada penghalang gitu? Ya sakit lah, makanya udah tahu dari awal bakal sakit, kenapa masih dilanjutin? Pertanyaannya berbalik ke diri masing-masing gitu ya. Dari sini
kita belajar bahwa penghalang itu bukan cuma river dan yang membentang river, tapi ada banyak penghalang besar yang ada di dunia ini. Gak bisa kita terobos begitu saja. Dokter jomblo tapi jago. Ya iyalah, karena kita belajar itu bukan dari pengalaman diri sendiri aja ya, bukan dari kita yang harus ngalamin dulu tuh, tapi kita belajar dari pengalaman orang lain gitu ya. Kita gak bisa milih sama siapa kita jatuh cinta. Betul sekali, betul sekali, betul sekali, betul sekali. Aku setuju, karena hati itu emang gak ada yang tahu. Bahkan kalau misalnya kita jatuh cinta sama orang, bahkan kita mungkin secara nggak sadar kita tuh sebenarnya udah jatuh cinta, tapi kita bisa memilih mana yang ingin membawa kita lebih dalam, mana yang kita nggak mau. Life is a choice. Hidup adalah pilihan. Tidur gue abis ini masuk S2. Kayaknya S2 saya ini deh, saya ambil sarjana magister kedokteran cinta ya. Thank you all. Pacaran 6 tahun tapi ditinggal, pendapat Anda? Pacaran 6 tahun tapi ditinggal. Ya gimana ya? Jodoh itu gak ada yang tahu. Siapa tahu aja misalnya kalian sekarang lagi punya pacar, tapi ternyata sebenarnya kalian tuh lagi jagain jodohnya orang. Gak ada yang tahu. Mau kalian pacaran 6 tahun, 10 tahun, atau cuma 2 tahun, atau cuma 2 bulan, 2 hari, 2 jam. Gak ada yang tahu, guys. Gelarnya apa tuh? Apa ya? DRCNT. Dokter cinta. Gue percaya sama zodiak gak? Gimana ya? Kalau misalnya zodiak atau yang kayak gitu-gitunya tuh kayak percaya nggak percaya sih. Maksudnya kayak ya itu bisa benar tapi hanya berapa persen doang, nggak 100% juga benernya. Belum tentu 100% juga benernya. Jadi ya percaya 100% sama Tuhan aja. Kalau misalnya zodiak itu ya boleh lah buat apa namanya, intermezzo aja ya bun, gitu. Kalau suka sama keluarga sendiri gimana dong? Gimana maksudnya? Mungkin sama keluarga jauh kali ya, yang belum pernah ketemu atau jarang kamu tiba-tiba ketemu gitu di suatu acara. Ya gimana, itu mah udah nggak mungkin ya sih, kan emang nggak boleh kan. Kalau misalnya ada pertalian darah, ya suka mah ya udahlah sebatas suka aja kan. Kalau misalnya mau lebih lanjut atau enggak mendalami rasa suka itu juga pilihan kita sendiri. Kamu zodiaknya apa, Ge? Aku Virgo. Tapi kalau zodiak tuh ada ininya juga kan, ada moonnya. Dicintai atau mencintai, Dok? Kalau saya sih lebih pilih mencintai. Karena ketika kita mencintai, kita pasti akan dicintai. Seperti hukum tabur tuai. Ketika kita memberi yang baik, kita pasti akan menerima yang baik juga. Jadi kita menabur yang baik aja. Jangan maunya dicintai doang, tapi kita juga harus mencintai. Kalau suka sama yang usianya di bawah kita,
ya itu sih pilihan kamu sendiri. Karena kalau aku pribadi, aku sih kayaknya nggak bisa. Karena jujur aja, aku tuh masuk JKT48, aku tuh jadi kayak semuanya, cara pikir, cara bertindak, semuanya tuh kayak jadinya lebih dewasa daripada umur aku yang sekarang. Semua anak JKT kayak gitu. Jadi soalnya dari kecil kita tuh dididik untuk udah menjadi dewasa sebelum waktunya. Gimana ya, maksudnya kayak mengalami hal-hal yang belum pernah dialami oleh teman-teman kita seusia kita pada waktu kita masih kecil. Jadi kita lebih dewasa. Dan kalau misalnya aku ketemu orang yang lebih muda, aku nggak bisa pasti, karena kayak aku udah lewatin itu. Justru aku harus pengennya kayak yang udah lebih mengerti dunia ini gitu daripada aku, biar aku juga bisa belajar gitu, terus biar aku bisa mengerti juga gitu. Kalau misalnya sama yang lebih muda mungkin bisa-bisa kayak kurang cocok sih, nggak tahu sih, mungkin kayak karena aku udah ngelewatin itu gitu, jadi kayak segitu aja gini sih kayak gitu. Soalnya aku tuh lebih pengen yang dimomongi gitu. Nah itu sih beda-beda ya setiap orang. Mungkin ada yang pengen memomongi, ada yang pengen dimomongi. Kalau aku tipenya pengen dimomongi tuh. Tapi kalau misalnya cowok mah wajar lah sama yang lebih muda. Kalau cewek mungkin ya nggak tahu sih, pilihan aja masing-masing. Suka sama berondong atau gimana ya. Kalau suka sama yang lebih tua, contohnya bapak temen gimana? Gimana? Gimana Anda bisa suka sama temen? Bapak temen Anda sendiri? Itu gimana ya? Anda itu lagi mencari pasangan hidup apa? Sugar daddy? Kalau yang segender, gimana ya jawabnya? Aku gak melarang, tapi aku pun juga gak membenarkan hal itu, karena udah tau lah hal itu pasti salah. Paham lah, kita sama-sama paham. Dan mungkin di agama itu juga gak boleh kan, di agama semuanya itu juga tidak diperbolehkan. Aku mengasihi orang ya, aku tetap support orangnya, tapi aku tidak membenarkan perilakunya. So ya, hidup itu ada pilihan, baik lagi masing-masing kita. Kayak yang tadi aku bilang sih, sama aja ada tembok gitu di tengah-tengah kalian. Dan ya tembok itu gimana caranya kalian bisa terobos, ya gimana caranya, ya gak bisa, kecuali tembok itu runtuh dengan sendirinya. Kalau suka sama orang yang ketemu cuma 1 hari, ya pasti nggak sih, soalnya manusia kan gitu. Kalau suka tuh bisa suka dari pandangan pertama. Ya aku percaya sih suka, cinta pada pandangan pertama, karena manusia tuh kalau tertarik tuh pasti liatnya ya fisik duluan. Jadinya ya mungkin belum tahu orangnya kayak gimana atau sifatnya kayak gimana, kepribadiannya gimana, tapi pas ngeliat muka, ngeliat look, langsung kayak tipe gue nih gitu. Misalnya ini tipe aku banget nih, kayak gini nih, yang kayak gini, cantik banget nih, ganteng banget nih, atau apa, lucu banget nih. Pasti sih yang kayak gitu ya, itu mah wajar sih ya.
Kalau suka sama kakek teman gimana sih? Ini saya jawabnya harus gimana ya? Gimana ya jawabnya? Tolong dong. Ada aja dah. Cinta terhalang weton sakit sih. Kalau suka sama beda alam gimana? Emangnya sekarang kamu bisa berkomunikasi sama yang kamu suka yang beda alam itu? Itu sih pertanyaan aku. Maksudnya atau emang kamu mencintai seseorang yang emang udah gak ada di dunia ini, emang dulunya kamu jalin hubungan sama dia tapi tiba-tiba dia pergi atau gimana? Aku sih nggak ngerti ya guys. Cinta tumbuh karena terbiasa, ya betul. Kalau beda galaksi gimana? Maksudnya Anda suka sama alien? Gimana sih? Love at first sight. Di ghosting kah? Ghosting ya. Ngomong soal ghosting ini ya, emang sih ghosting tuh kacau banget sih. Jangan ada ya di sini yang ghosting. Gak bagus loh. Pergi-pergi tanpa pamit, cuma pergi gitu aja, tinggal lagi gitu aja. Tapi mungkin kalau misalnya orang yang mengghosting mungkin punya alasan lain kali ya, kenapa kayak tiba-tiba meninggalkan, tiba-tiba pergi, mungkin karena kayak nggak cocok atau gimana kali, atau mungkin kayak di sisi orang yang di ghostingin ini punya red flags kepada yang ghostingin, jadi kayak ngelihat red flags ini kayaknya red flags deh ini, terus kayak udahlah pergi aja gitu, mungkin jadi kan. Kalau sama-sama suka tapi gengsi gimana? Harus ada satu sih yang berani duluan menurut aku. Jadi kalau misalnya kamu tahu nih, misalnya kamu suka sama dia dan dia juga sedikit menunjukkan kalau dia suka sama kamu, tertarik juga sama kamu, nah itu menurut aku salah satu dan antara kalian harus menunjukin itu sih. Dan kalau kalian laki-laki, kalian harus menunjukkan hal itu duluan kepada perempuan, karena nggak mungkin perempuan tiba-tiba bilang aku suka kamu. Ini Indonesia bukan Jepang, oke? Kecuali kalau di Jepang ya, atau di luar negeri. Kalau di Indonesia gengsi cewek itu benar-benar tinggi banget guys. Jadi kalau misalnya cewek itu pun benar-benar suka itu sama cowok, kemungkinannya ya kecil banget dia bakal bilang duluan, kayak dia bakal duluan gitu, melakukan sesuatu duluan, melakukan action duluan tuh kayak mustahil. Mungkin ada beberapa ya, mungkin Pisces ya, tuh dia Pisces mungkin yang kayak gue suka sama lo, pokoknya gue suka sama lo, nggak boleh suka sama yang lain. Mungkin ada yang frontal kayak gitu, tapi kebanyakan cewek-cewek di Indonesia tuh gengsi. Jadi menurut aku kalau kalian mau tahu kalian dia itu beneran suka atau enggak, ya kalian harus yang take an action duluan. Itu guys, jangan sampai ini ya, apa namanya, jangan sampai nyesel nantinya kalau misalnya kayak nggak pernah diomongin hati ke hati gitu, tiba-tiba dia udah sama yang lain, nanti sakit hati sendiri kan. Siapa suruh dari awal nggak gercep, nanti jadi tikung nih gitu. Jadi cowok emang harus gercep. Cigra sih pakar cinta.
Tapi ya dari dulu emang aku suka nyomblangin orang, tahu guys. Terus orang-orang tuh suka curhat ke aku, terus aku juga bingung gitu. Aku emang orangnya suka sih dengerin cerita orang ya, jadi kayak ya gitu. Tapi aku juga nggak bisa ngasih solusi gitu kan, aku orangnya emang gitu kan, kayak suka dengerin cerita orang aja, tapi kadang suka susah ngasih solusi yang baik. Tapi emang orang tuh banyak banget curhat ke aku, misalnya cowok teman aku curhat soal cowoknya lah, gini gini gini, terus minta dicomblangin lah, gini gini gini, gini. Ya tuh aku semua, tapi kayak buat saya sendiri aja. Dari dulu guys, jadi aku udah terbiasa dengan ini semua, tenang aja. Cowoknya kayak kamu Grey nggak peka. Aduh, harus dipekain tuh berarti. Dikit-dikit senggol dikit lah, senggol dikit, kode-kodein dikit kalau sebagai cewek ya. Tapi kalau cowoknya emang gak mau taken action, ya udah tinggalin aja, maksudnya gak usah sama dia. Pasti ada kok yang lebih apa ya, lebih make an effort gitu buat kamu, ya nggak sih? Ya nggak sih, kalau misalnya cowoknya yang nggak mau taken action, berarti dia bukan pemberani, ya nggak? Tahu sih, cewek itu penuh dengan kode-kode antik. Lebih baik pacaran atau jaga hati buat jodoh? Berat ya bun. Kalau aku lebih pilih nggak pacaran, karena takut. Bukan cuma golden rules doang. Saya tahu saya memiliki golden rules. Gimana ya? Gak bisa aja kalau aku gak bisa pacaran, karena bukan hanya takut golden rules, tapi takut. Maksudnya aku gak takut sama golden rules. Maksudnya aku lebih takut kalau misalnya aku tuh pacaran dengan orang yang salah, atau kayak dengan orang yang bukan tipe aku, bukan kriteria aku. Misalnya nih, aku pribadi saya udah suka sama dia, tapi ternyata dia tuh bukan jodoh aku. Nah itu aku lebih takut gitu loh, karena aku nggak mau pacaran yang main-main gitu. Maksudnya kayak pacaran kan untuk ke jenjang yang lebih serius, jadi ya harus serius gitu. Maksudnya kayak ngapain juga sih main-main, emang masih bocil gitu. Itu sih menurut aku ya, dan menurut orang-orang yang sudah berpengalaman juga, seperti orang tua aku, dan banyak juga aku dengar cerita-cerita dari orang yang berpengalaman. Ya kalau bisa sih ya nggak usah pacaran. Jadi aku emang nggak mau pacaran karena yang pertama untuk menjaga diri aku juga, terus yang kedua karena takut aja kalau misalnya ternyata aku milih orang yang salah. Itu takut sih, jadi harus diuji juga. Terus aku juga gak mau sembarang deket sama orang gitu. Terus apa ya, ya pokoknya mendingan jaga hati buat jodoh yang Tuhan tetap nanti gitu. Kalau suka-sukaan mah ya wajar gak sih, namanya juga manusia, punya hati, punya perasaan gitu ya kan. Gengsi is number one, tapi emang iya tau, gengsi is number one. Ta'aruf aja gimana. Ya tapi makin kesini aku makin percaya sebenarnya aku agak desperate juga gitu. Bukan agak desperate sih, masih kayak agak mikir juga ya, sebenarnya jodoh aku tuh di mana sih gitu loh. Kayak jodoh aku siapa, jodoh aku di mana. Tapi kayak aku makin kesini makin, kalau ngeliat orang-orang makin percaya, oh ya ternyata setiap orang punya jodohnya masing-masing ya. Seburuk apapun orang ini pasti dapat jodoh yang baik juga kok. Maksudnya kayak seburuk apapun orang pasti punya sisi baik kan, dan dia pasti dapat jodoh yang baik juga. Jadi kayak aku percaya kalau misalnya kita tetap memiliki integritas, memiliki kebaikan hati, kita pasti juga dapat orang yang baik juga. Bahkan Tuhan bisa kasih kita lebih dari apa yang kita pikirkan, lebih apa yang daripada kita nggak pernah lihat, yang nggak pernah kita pikirkan, yang nggak pernah timbul dalam hati. Semua itu pasti Tuhan udah sediain bagi kita, anak-anaknya. Apalagi kalau kita minta ke Tuhan. Pacaran saat nikah lebih bagus dan baik.
Widih, iya sih kayak seru gitu ya. Sama sahabat, masalahnya saya nggak punya sahabat. Agak sedih ya bun, nggak apa-apa, ini biasa. Iya sih, itu dia sih, karena mungkin aku kurang pertemanan kali ya. Teman aku tuh dikit gitu, teman di kampus dikit, teman aku cuma JKT doang. Aku nggak punya pergaulan yang lain, aku gak punya teman-teman yang lain untuk saat ini, sedangkan aku udah 22 tahun gitu. Mungkin harus memperbanyak channel dan relasi kali ya. Jagain jodoh orang ya kan, daripada jagain jodoh orang. Tapi sakit sih itu guys, fix banget sih. Kayak bertahun-tahun sama dia, ternyata dia jodohnya orang, terus sama ini jagain jodoh orang tuh gimana rasanya, kayak oh my god. Ih. Iya makanya aku mendingan comblangin orang sama orang aja. Dulu misalnya pas SD atau SMP aku tuh suka kayak, kayaknya kamu cocok sama ini, aku bantuin nih gini gini. Ya aku comblangin orang suka, tapi buat diri sendiri emang enggak. Cowoknya dingin, ceweknya dingin, anaknya es doger. Kocik. Emang kocik ya guys ya. Terus jadi belum akhir. Jangan dong. Jadiin pembelajaran gak sih? Betul betul. Jadiin pembelajaran. Apa? Showroom. Gue kira kita best friend ternyata. Ci, gimana caranya biar gak jadi cewek cuek? Jujur li aku tipe yang cuek juga sih. Kecuali kalau misalnya aku udah deket banget sama orang, aku pasti bakal nggak perhatian juga, tapi kayak bakal kayak posesif gitu. Saya juga bingung kenapa. Terus saya juga bingung cara jadi biar cewek nggak cuek tuh gimana. Kayaknya harus dapet pasangannya yang perhatian banget deh. Ya sih. Biar jadinya kayak diajarin gitu. Gini loh cara perhatian sama orang. Nggak tahu sih, bingung. Lebih nyaman punya teman dikit tapi berkualitas, ya betul. Oh, kasih lampu diskonnya, kasih.
Kak Astagre Widi. Cara menghilangkan trauma gimana? Trauma karena apa dulu? Cara menghilangkan trauma ya jangan trauma. As simple as that gak sih? Makasih loh aku dikasih lampu disco lagi dari Kak Juno. Thank you Kak Juno. Cara menghilangkan cigre gimana? Oke, aku teori ngilang. Ting. Ting, ada lagi. Diposesif orang yang tepat itu amazing, wede. Kalau punya teman yang toksik gimana cara keluarnya? Menarik nih pembahasannya. Menurut aku, kalau kamu udah ada di sekeliling orang-orang toksik, just quit sih. Kayak kalau misalnya kamu udah ngerasa nih, duh kayaknya nggak serak deh, kayaknya nggak bisa lagi deh, kayaknya apa yang aku omongin semuanya tuh jadi toksik gitu. Terus teman-teman kalian tuh bukan yang saling support satu sama lain lagi in a positive way gitu, tapi lebih ke yang toxic, yang kayak toxic gitu, paham kan? Maksudnya kayak ke arah negatif, lebih ke arah negatif nih. Kalau pertemanan kalian udah lebih ke arah negatif bukan positif, itu berarti udah toxic menurut aku. Jadi ya udah, just quit. Masih banyak kok teman-teman dan kawan rekan yang masih mau membantu kita secara suportif, secara positif, mau saling support satu sama lain, gak toksik, gak hanya menebar kebencian atau bagaimana. Pasti banyak kok. Dan iya sih, itu emang agak susah ya, karena mungkin kalau misalnya itu teman kita sendiri, mungkin kita harus nasihatin gitu kali ya. Kan kita sama temen tuh kita saling mengingatkan, saling menasihatkan juga kan, dan kita juga harus menerima peringatan dari teman kita juga, kita harus menerima nasihat dari teman kita juga. Itu sih aku sama teman-teman aku yang aku praktekin sih kayak gitu ya. Jadi puji Tuhan aku sama teman-teman aku yang sekarang sih nggak toksik gitu. Maksudnya teman-teman aku masih mau nasihatin aku kalau misalnya aku salah dinasehatin, kalau misalnya aku kenapa juga ya nggak dijermusin gitu. Paham gak sih? Kayak nggak dijermusin ke arah yang salah, tapi kayak ke yang benar gitu, dikasih tauin ke yang benar. Dan ya aku bersyukur sih punya teman-teman yang nggak toksik. Jadi ya aku bersyukur juga kalau misalnya Tuhan pertemuin aku sama teman-teman yang benar gitu. Kalau jodohnya hilang bisa rijodoh gak sih? Rijodoh bisanya rejoice, campo. Nggak bercanda. Rijodoh tuh apa ya? Cara ngadepin orang yang posesif gimana Ci? Oke. Kalau misalnya orang kamu posesif, saya siapa, anggaplah orang yang lagi dekat sama kamu itu posesifnya parah. Posesif kalau misalnya masih dalam batas wajar sih nggak apa-apa ya menurut aku. Tapi kalau misalnya udah kayak banget gitu, kayaknya bakal mengarah ke toksik nggak sih? Soalnya gimana ya caranya ya, kamu buktiin aja bahwa kamu tuh bisa dipercaya sama dia gitu.
nanti juga akhirnya dia juga bakal percaya aku, walaupun emang dia masih posesif atau gimana, tapi at least dia udah punya kepercayaan sama kamu, dan kepercayaan itu ya harus kamu jaga, jangan pernah kecewain lagi. Cara move on dari 6 tahun, Ci. Cara move on ya dengan move on. Cara move on ya move on. Itu move on caranya. Move on adalah cara. Iya kan, move on tuh adalah cara kan, bukan apa ya, bukan goals gitu. Iya kan? Move on itu bukan goals, tapi move on adalah emang caranya gitu. Ya gak sih? Move on tuh pilihannya emang. Ya gak sih guys? Cemiu. 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 Correct me if I'm wrong. Cemiu. Bagaikan membuang teman ke danau. Sini temenan sama fans Gracia. Wede, tuh fans Gracia tuh seru banget ya guys. Maksudnya kayak teman-teman aku di sini tuh seru-seru guys. Dan aku juga berdoa ya nggak ada toksik-toksikan ya di sini. Semuanya support in a positive, ya nggak sih? Mantap. Ya paling agak ini aja sih, si suka ketawa-ketawa, si suka ngelawak, dan ya paling agak gimana ya, yang penting bahagia lah udah pokoknya. Emang agak kocak sih ya. Mari berteman baik. Betul-betul. Aku ya sahabat dari SMP, sekarang udah mau lulus SMA. Ya ampun. By the way, aku punya temen dari SD sampai sekarang masih temenan. Temen aku kemarin baru pulang dari Aussie, dia udah selesai kuliah juga. Terus aku belum sempat ketemu dia sih. Mungkin aku pengen ketemu dia. Rencananya sebenarnya besok sih aku ketemu dia, tapi aku ada kegiatan besok, jadi kayak belum tahu deh. Aku pengen banget sih ketemu dia. Soalnya dia udah sahabat aku dari SD banget. Dan sahabat yang salah satu sahabat aku yang baik dari SD. Gimana cara jadi orang yang gak enakan? Susah sih, soalnya aku pun orangnya gak enakan sama orang. Tapi makin kesini aku makin belajar sih bahwa sebenarnya terlalu gak enakan itu terkadang bikin diri kita sendiri rugi. Jadi ya kadang-kadang kita harus memilih juga, di waktu ini kita harus prioritasin diri kita dulu, atau di waktu ini kita harus prioritasin orang lain gitu. Sikap gak enakan tuh bukannya egois ya, maksudnya sikap gak enakan itu, sikap nggak enakan itu bukan egois, lebih pentingin diri sendiri juga, maksudnya enggak gitu, lebih menghargai diri sendiri aja gitu. Paham kan maksud aku? Buat skripsi pusing nggak? Bukan lagi bun, nih kalau misalnya rambut saya bisa botak, saya botak nih. Cara menghadapi orang sensitif gimana, Ci? Ya jangan, gimana ya, kalau sensitif tuh ya hati-hati aja sih sama perlakuan atau sifat kalian atau perkataan kalian, karena orang sensitif itu diomongin sedikit, maksudnya diomongin apapun sedikit walaupun bercanda pasti akan kena banget sih ke hatinya. Atau kalau misalnya kalian ngelakuin sesuatu apa, pasti tuh dia bisa pakai hati banget gitu. Jadi lebih hati-hati aja sih, dan lebih aware aja sama perasaannya dia gitu. Jika posesif gak? Of course. Kok kayak orang terposesif di dunia ini.
Cara ngelupain. Ya cari yang baru nggak sih? Kalau cara move on ya cari kegiatan baru, cari aktivitas baru. Kalau kita cari aktivitas baru dan kegiatan baru, pasti kita ketemu orang-orang yang baru dong. Nah dari situ mungkin bisa ada relasi baru, bisa jadi teman baru, bisa jadi hubungan yang baru juga. Gak ada yang tahu. Gampang ya nasihatin orang lain tuh, gampang banget loh, daripada nasihatin diri sendiri tuh kayak susah banget loh. Aku tuh move on dengan ngidol ya bisa juga, karena ngidol tuh bisa menjadi apa ya, pengaruh yang baik juga buat kita gitu. Kita bisa jadi lupa dengan hal yang menyakitkan atau hal yang memberatkan gitu, ya nggak sih guys? Misalnya ada kita mengalami kesulitan apa, terus kita nonton idol kita di teater, wah sejenak rasa sakit, rasa masalah, semua itu tuh hilang gitu aja gitu, karena kita mendapat energi positif yang baru gitu. Mantap banget. Kalau sama orang yang bosenan gimana, Ci? Susah sih ya ini kalau sama orang yang bosenan, karena gimana ya, aku tuh orangnya template gitu. Maksudnya template gimana ya, kayak ya gitu-gitu aja gitu. Mungkin kalau misalnya sama orang yang bosenan sih, tipe ngadepinnya kamunya harus kreatif gitu sih. Maksudnya kayak dalam hal apapun, mungkin kayak saya kamu menjalin hubungan nih sama orang yang bosenan, dia tuh kalau kamu tahu dia bosenan, berarti misalnya mungkin cara berhubungannya kali ya, misalnya kalian pacaran, terus cara pacarannya tuh mungkin kayak nggak yang harus misalnya ngedate terus tiap hari, atau enggak, mungkin lebih kasih ruang untuk nggak ketemu biar kangen gitu, biar nggak bosen juga gitu. Ya kasih ruang aja sih, kasih waktu juga untuk me time atau quality time masing-masing sama keluarga sendiri atau sama teman-teman. Ya nggak usah dikekang sih kalau orang yang bosenan, ya nggak sih? Gila, aku tuh dokter cinta banget ya, bener-bener deh ini. Udah bisa move on tapi susah dapet yang baru. Ya, namanya juga hidup. Ya tunggu aja gak sih? Tunggu aja lah, pasti yang terbaik akan datang di waktu yang baik juga. Ingat kata Cishani, cari yang tepat bukan yang cepat. Kalau lagi ngerasa capek biasanya ngapain? Kalau aku ya istirahat lah. Capek ya istirahat, bukan keluar gitu. Misalnya bukan keluar dari masalah. Misalnya kalian lagi ngadepin sesuatu, misalnya skripsi nih. Anggaplah skripsi ini adalah suatu hal yang bikin capek. Ya betul dong. Kayak kamu lagi skripsian, terus kamu capek nih, udah capek banget, udah kayak nggak ada lagi yang harus dituliskan lagi, nggak ada yang harus disalurkan lagi, udah istirahat gitu. Istirahat penting, istirahat tuh. Tapi ya setelah istirahat ya lanjutin lagi, jangan keluar. Maksudnya jangan udahlah nggak mau ngerjain skripsi, samsek gitu, udahlah nggak mau ngerjain lagi, udahlah nggak usah gini ya, jangan gitu ya, istirahat aja. Self healing. Bener banget, asli setuju, asik. Kalau cowok playboy berkedok friendly gimana dok? Gimana ya? Jangan tergiur, maksudnya jangan tergiur, jangan apa ya, jangan terlena. Kalau kamu udah tahu dia playboy, ya udah dia playboy. Aku
aku juga rada was-was ya sama cowok yang terlalu friendly gitu. Kayak misalnya dia friendly tapi ke semua orang nih. Nah itu tuh rada-rada agak agak gimana gitu nggak sih? Karena kalau misalnya nih ya cowok, misalnya cowok atau seseorang lah, anggap aja mau dia cewek mau dia cowok, saya seseorang udah punya pasangan nih, pasti dia itu akan menjaga perasaan pasangannya, dan dia nggak mungkin terlalu friendly atau terlalu baik ke semua orang yang bikin semua orang tuh baper sama dia, ya nggak sih? Jadi kayak hati-hati aja sih menurut aku. Jangan terlena dengan kebaikan dan kefriendlyannya dia, karena bisa-bisa kamu terjerumus. Kasih waktu tiba-tiba dia sama yang lain, oh my god. Itu sih di luar kuasa saya ya. Ini bener-bener nih, hari ini saya buka praktek nih, udah di teater buka praktek, di sini juga naikkan gaji dokter cinta. Seplayable-nya kalau ketemu yang tepat pasti jadi setia, iya kan, bener kan? Apa artinya cinta karet? Hah, apa itu? Kamu suka sama karet? Karet rambut, karet gelang, atau karet bifak? Gak ada yang tahu. Cintanya elastis. Karet nasi goreng. Biar gak grogi buat deketin cewek duluan gimana Ge? Ya santuy aja gak sih, relax. Biar gak grogi ya cari percakapan yang relatable aja sama dia. Misalnya dia tuh apa ya, misalnya dia seorang businesswoman gitu, ya kamu ngomongin aja soal bisnis apa ke dia ya, soal yang relate aja sih sama dia. Dan kalau dia bisa diajak ngobrol terus dia nyaman sama kamu, ya pasti lebih mudah gak sih deketinnya. Sekian saran dari saya. Jadi semangatin dong besok aku semangat uasnya, semoga lancar. Lagi musim uas ya sekarang, emang sih adik aku juga lagi uas, lagi ujian. Semangat ya yang lagi ujian, jangan lupa belajar. Kamu lebih suka dikasih puisi atau bunga? Menarik nih, menarik. Terkadang aku suka bingung sih sama orang yang ngasih bunga. Kayak karena aku udah melewati nih sidang dan wisuda kemarin kan, yang which is aku dikasih bunga banyak banget dari orang-orang. H-1 aku wisuda, H-2, H-3 atau H- berapa gitu. Kan Cishani mau datang. Aku teman-teman aku juga mau datang, kayak Fanny gitu, Cishani. Kayak aku bilang ke semua teman-teman aku, gak usah kasih bunga ya, soalnya sayang. Menurut aku bunga tuh belinya mahal gitu, maksudnya biayanya juga cukup besar untuk membeli sebuah bunga yang hanya cuma bisa dilihat saja, tidak bisa diapa-apakan. Menurut aku itu sayang banget, kayak aku tuh cuma ngumpulin bunga doang di rumah, dan bunga itu juga gak bisa diapa-apain, cuman dipajang doang. Atau kalau misalnya dia bunga asli, dia bakal layu dengan sendirinya. Kayak
buat apa gitu, lebih baik aku dikasih sesuatu yang lebih bermanfaat buat aku gitu. Aku lebih suka mungkin yang kayak gitu ya. Bunga bank tuh boleh banget tuh, bunga bank. Itu saya suka. Nggak lah, maksudnya kayak lebih berguna gitu loh. Kayak sayang aja nggak sih menurut aku tuh bunga tuh, ya emang cantik sih, emang buat dilihat emang cantik, tapi kayak setelah aku pikir-pikir lagi, udahlah guys, gak usah beli bunga, gak usah bawa bunga, udah kasihan. Soalnya kayak masa datang harus beli, harus bawa bunga, datang mah datang aja nggak apa-apa, yang penting kan kehadiran ya, ya kan, gitu. Kayak ya makanan kan boleh ya, kalau misalnya makanan tuh kayak bisa dimakan, bisa bermanfaat lah gitu untuk kita. Relatif banget tuh tercinta kita. Bukan gitu guys, maksudnya kayak gimana ya, paham gak sih? Kalau yang soal pertanyaan tadi, aku mendingan dikasih puisi deh, mendingan orang bikinin karya buat aku suka banget. Maksudnya kayak aku dikasih puisi, atau aku dibikinin lagu, atau aku dibikinin kata-kata yang apa, aku dibikinin pantun. Kayak ya aku lebih suka itu, soalnya kayak lebih ke hati gitu. Kalau bunga tuh aku kayak kasihan sih sama orang yang kasih bunga, terus kan udah bunga tuh mahal ya, terus kayak nggak bisa diapa-apain juga gitu. Kalau misalnya aku yang ngasih sih aku oke banget, maksudnya aku mau ngasih aku bunga ke orang. Tapi kalau aku yang dikasih bunga tuh kayak aduh jangan deh, mendingan gak usah, mendingan bunganya buat yang lain, ya nggak, ya nggak, ya nggak. Soalnya buket bunga tuh mahal loh, maksudnya yang gede aja tuh kayak itu mahal banget, aku udah pernah beli kan, ya pastilah gitu guys menurut aku. Ngasih saham. Mantap. Love language aku quality time sih, soalnya kayak um, kalau untuk gifts tuh aku yang terakhir banget. Jadi aku love language-nya tuh lebih ke quality time pasti, soalnya aku suka banget quality time, aku suka menghabiskan waktu bersama orang-orang yang aku sayang. Dan kalau misalnya di momen-momen tertentu yang spesial buat aku, yaitu emang harus ada orang-orang terdekat aku yang bisa aku sharing quality time aku dengan mereka. Terus kedua aku apa ya, acts of service kayaknya. Jadi aku suka ketika orang tuh melakukan sesuatu untuk aku gitu. Kayak apapun yang dia lakuin buat aku, kayak wow, dia sayang sama aku ya ternyata, kayak gitu. Kayak misalnya banyak banget teman-teman aku tuh kayak sering bantuin aku apapun itu, kayak aku selalu inget hal kecil yang teman-teman tuh kasih ke aku gitu. Kayak hal kecil aja, misalnya kayak peka banget, misalnya kayak aku lagi mau ambil ini terus kayak tiba-tiba diambil, itu hal kecil banget loh, tapi kayak itu tuh maksudnya kayak berharga gitu buat aku. Terus habis itu words of affirmation sih, kayak aku tuh butuh banget kayak kata-kata, nggak cuman sekedar action doang, tapi aku juga kadang-kadang butuh kata-kata gitu. Yang pasti physical touch juga sih, aku kan orangnya gitu. Money, aku sih love language-nya money touch. Kocik. Love language number one, receiving money.
pilih cari jodoh dulu atau karir? Kalau aku sih karir ya, karena lebih baik fokus ke ningkatin kualitas diri kita dulu, baru nanti kan kita bisa dapet juga yang sepadan. Gitu sih. Iya ya, aku mau bobo, abis ini aku mandi, abis itu beres-beres. Tidak lupa juga membereskan beling yang jatuh. Workaholic gak Ci? Nggak tahu sih, aku kayak ya nggak tahu ya. Aku lagi bingung deh. Jadi aku kan baru lulus kuliah nih. Aku kira itu ya, sebelum aku lulus kuliah nih, aku kayak pengen cepet-cepet gitu lulus kuliah. Karena kayak aduh pengen deh cepet-cepet lulus kuliah biar aku bisa bisa ini bisa itu, bisa fokus CKT-nya, terus bisa ke yang lain juga. Tapi ternyata ketika benar-benar dihadapkan aku udah lulus kuliah, aku sekarang malah jadi kayak mikir gitu loh, kayak abis ini aku mau ngapain ya. Jadi kayak ternyata after lulus kuliah tuh nggak semudah yang aku pikirin gitu. Maksudnya aku harus mikir juga aku kedepannya gimana. Maksudnya dari kecil itu kita udah sekolah, dan kita tuh dari TK kita udah tahu, abis itu kita mau lanjut SD, dari SD kita udah tahu kita mau lanjut SMP, dari SMP kita udah tahu mau lanjut kuliah, mau lanjut SMA, setelah SMA kita udah tahu gitu kita harus lanjut kuliah. Nah setelah kuliah itu pilihan kita gitu, pilihan hidup kita, kita harus ngapain, kita mau ngapain itu udah jadi pilihan hidup kita, bukan apa yang harus udah kita lalui lagi, itu tuh udah selesai semuanya, paham gak sih? Kayak makanya aku tuh lagi bingung gitu, aku tuh harus ngapain sekarang. Maksudnya apa, aku harus lanjut S2 atau apa aku harus kerja dulu, atau aku harus ngapain sekarang. Jadi kayak aku sebenarnya udah punya plan, tapi kayak masih mikir aja gitu loh, masih kayak ternyata memasuki dunia orang dewasa itu tidak semudah itu ya kawan-kawan. Gitu sih, jadi kayak lebih apa ya, mungkin quarter life crisis datangnya lebih dahulu kali ya ke aku. Di saat orang-orang quarter life crisis umur 24, aku 22 udah quarter life crisis. Nggak tahu sih ini aku lebay atau terlalu overthinking atau gimana ya, tapi aku mikir juga gitu, soalnya tuh selama ini tuh aku terbiasa dengan kerja sambil kuliah, kerja sambil sekolah, kerja pokoknya sambil pendidikan sambil karir. Dan sekarang aku udah nggak ada pendidikan lagi nih, misalnya aku udah lulus TK, SD, SMP, SMA, kuliah, aku udah lulus les Inggris, aku udah lulus. Jadi aku tuh harus ngapain sekarang? Tapi aku merasa tuh skill aku tuh masih kurang banget gitu. Aku tuh masih pengen menambahkan dan meningkatkan terus skill yang ada dalam diri aku gitu. Tapi aku sendiri bingung gimana caranya. Gitu guys. Jadi aku kayak aduh bingung. Aku lagi bingung sih. Bener gak sih guys? Gimana buat kalian semua yang udah melalui fase-fase yang seperti ini, bisa minta saran atau nasihat atau apa buat saya nih ya, newbie. Karena tuh di dunia yang sekarang tuh kita udah bukan harus ngikutin arus lagi, tapi emang harus pilihan kita sendiri. Dan itu sih yang susah menurut aku, karena aku belum tahu aku harus menentukan pilihan hidup apa buat diri aku sendiri gitu. Harus tahu diri dulu sendiri maunya apa ya kan. Aku malah jadi bingung sekarang. Aku kira aku bisa kayak enak, bebas, bisa ini bisa itu. Tapi ternyata enggak juga loh. Ternyata di umur yang segini habis lulus kuliah kita juga harus mikir gitu, kita mau jadi apa sekarang. Tuh tujuan hidup kita apa, kita mau jadi apa nantinya. Udah umur 22, masa depan kita mau kayak gimana. Kita harus punya goal sendiri dan punya tujuan hidup sendiri. Dan itu sih yang masih aku lalui sekarang, masih aku alami sekarang.
gue harus konsisten niatnya sampai akhir. Kalau misalnya aku ambil beasiswa di luar negeri tapi yang bukan S2 tuh apa ya, pertukaran pelajar gitu, tapi kan saya udah bukan pelajar lagi, jadi aku bingung deh aku harus gimana sih sekarang. Aku bingung kayak tanpa arah dan tujuan. Setiap pribadi berdoa minta petunjuk, itu aja sih. Iya pasti sih, aku juga berdoa sama Tuhan ya, aku harus kayak gimana ya Tuhan, kok jadi kayak gini ya. Apa ini cuman pikiran aku doang apa gimana gitu. Aku nggak khawatir sih soal hari esok, tapi kayak karena udah lebih dewasa dan harus masuk ke dunia yang sebenarnya, jadi ya lebih kayak mikir aja gitu sih. Hah? Mungkin ini lagi di fase yang belum terbiasa, ya bisa jadi sih. Soalnya kan aku biasanya kayak selalu kegiatan gitu, maksudnya aku walaupun SMA-nya homeschooling juga, aku tuh ngambil les Inggris juga kan, dan les Inggris yang ada sertifikat lulusnya juga gitu. Maksudnya aku ada sertifikat lulus kayak D3 gitulah jadinya, walaupun aku baru lulus SMA waktu itu, tapi udah ada sertifikat lulus kayak D3 gitu, bukan, walaupun bukan S1. Itu kok aku udah kayak punya, walaupun aku JKT48, aku homeschooling SMA-nya, tapi aku juga apa les Inggris gitu kan gitu. Nah sekarang aku waktu kemana kuliah sambil kerja juga, sambil banyak kegiatan di JKT, ya puji Tuhan banget sih aku bisa lulus dengan tepat waktu juga, wisudanya tepat waktu juga, walaupun sambil kerja sambil kegiatan banyak. Tapi ya jujur kalau misalnya bukan karena Tuhan aku nggak tahu sih gitu gimana, soalnya aku kayak susah banget nyeimbangin apa ya, bagi waktunya tuh susah banget sebenarnya, dari buat kuliah sama buat pekerjaan. Sampai ya pas COVID datang tuh aku kayak seneng gitu loh, ada senengnya, bukan karena aku seneng karena virusnya, bukan, tapi karena aku seneng tiba-tiba kita semua jadi di rumah. Dan pada saat itu tuh aku bener-bener kayak lagi capek-capeknya banget sama kegiatan aku dan kuliah aku juga, jadi aku tuh bener-bener kayak aduh capek banget nih, aku harus kayak gimana sih gitu. Terus aku sampai mikir kalau misalnya aku kerja doang pasti aku bisa, atau nggak aku kuliah doang aku pasti bisa, tapi ini aku ngejalanin dua-duanya, itu berat banget gitu buat aku. Dan pada waktu itu karantina kan berapa bulan itu, terus tiba-tiba online, terus aku jadi kayak agak bersyukur gitu loh, aku tuh dikasih waktu istirahat gitu sama Tuhan. Iya kegiatan JKT aja sampai malam-malam banget, iya banget. Dan aku tuh selalu kuliah tuh dari jam 7. Aku tuh masa mudanya tuh selalu kurang tidur gitu, dan waktu itu aku benar-benar lagi capek-capeknya banget. Tapi ya menurut aku waktu pandemi kemarin itu juga aku ada sedikit bersyukur, bukan sedikit bersyukur sih, ada bersyukurnya juga, karena ya aku bisa sedikit rehat gitu dari semuanya. Ada waktu, iya setidaknya ada waktu buat istirahat gitu di rumah, karena waktu itu udah kayak bener-bener overwhelmed. Asik bahasa anak zaman sekarang banget gak sih kayak gitu. Makanya itu bener-bener. Terus juga nah pas pandemi ini pun juga kayak ada lagi masalahnya timbul, skripsi. Nah skripsi itu susah banget loh ternyata, ngerjain skripsi pas lagi pandemi kayak gini. Jadi semuanya tuh bimbingan secara online, semuanya secara online. Dan menurut aku itu ya ada gampangnya ada susahnya juga sih, karena gampangnya kita bisa cari di internet, atau kayak kita lebih mudah lah mengakses semuanya. Sekarang kan udah digital banget kan, era digital banget, jadi kita bisa mengakses marketing dengan semuanya. Tapi ada susahnya juga, karena kita tuh nggak bisa bimbingan secara langsung sama dosen, terus kita juga nggak ngerti nih skripsi kita tuh harus dibawa kemana sih sebenarnya, karena kita tuh main ketemu benar-benar secara online doang, dan itu benar-benar waktunya terbatas gitu. Jadi menurut aku sulit juga ya buat aku, apalagi yang menjalankan sebagai setiap hari ada kegiatan, tapi harus kerjaan skripsi juga, harus ada bimbingan juga, dan dengan dosennya yang waktunya yang nggak fleksibel juga gitu.
Jadi ya itu agak sulit juga buat aku, makanya aku bersyukur banget aku masih bisa kerjain skripsi, masih bisa selesaiin skripsi, walaupun mungkin skripsi aku juga nggak sempurna banget gitu kayak orang-orang, tapi ya itu benar-benar karena Tuhan sih. Dan aku juga bisa wisuda dengan semua perlengkapan yang udah Tuhan siapin buat aku gitu. Bahkan dari kebaya aja tuh benar-benar Tuhan tuh siapin loh buat aku, bahkan dari semuanya nih Tuhan tuh benar-benar perlengkapin banget buat aku. Saya masih ada jiwa belajarnya, iya sih kayaknya. Aduh, kacau banget sih. Kayak sidang aku, walaupun aku di kuliah juga bukan, aku tuh sebenarnya ngajar ilmu juga, maksudnya dari sekolah kuliah aku tuh bukan orang yang ngajar nilai banget gitu. Aku bukan orang yang harus belajar sampai aku harus dapet nilai yang paling sempurna. Aku tuh nggak kayak gitu, maksudnya aku tuh sekolah dan kuliah juga aku bersyukur juga sih sama orang tua aku juga yang nggak nuntut untuk misalnya aku harus dapet nilai minimal nilai 9 gitu misalnya, enggak gitu. Jadi emang semuanya tuh benar dari diri kita sendiri aja, kesadaran dari diri kita sendiri. Jadi menurut aku harus dapetin ilmu gitu. Kalaupun aku misalnya nilainya nggak sempurna banget juga ya udah, gimana gitu. Ya udah, mau gimana lagi, yang penting aku ngelakuin yang terbaik aja. Jadi aku lebih fokus biar aku nggak fokus pada nilai gitu, maksudnya aku nggak mau fokusin aku harus dapat nilai segini setiap matkul, aku harus dapat IPK-nya segini, enggak gitu. Tapi aku fokusnya ke ilmunya aja, aku asalkan dapet ilmu aku suka gitu, suka belajar hal yang baru juga gitu sih. Iya guys, aku mau sertifikatnya dapat nggak di webinar kali ini. Mantap, dapat. Di kampus juga dosen aku bilang tahu kayak aku tuh kurang aktif gitu di kampusnya, gimana ya, aku tuh orangnya emang pasif banget jujur, kayak aku tuh nggak bisa kayak aktif kayak orang-orang misalnya kayak selalu bertanya setiap dosen memberikan suatu pernyataan. Aku bukan orang yang kayak gitu, aku juga nggak suka terlalu tampil gitu loh. Kayak kalau di pekerjaan ya itu emang profesional aja ya, karena harus tampil gitu. Tapi kalau misalnya di bukan ruang lingkup pekerjaan aku, misalnya di dunia pendidikan aku, kayak aku harus tampil itu kayak aku nggak bisa gitu, aku nggak bisa aktif gitu. Paham gak sih? Nggak ambis, ya emang nggak ambis. Aku tuh nggak ada ambisnya Samsung. Kayak ya gitu, emang pasif deh anaknya. Emang sih nggak boleh dicontoh sih. So ya, yeah. Oke guys, aku masih ada kerjaan lagi abis ini, masih harus ngedit sesuatu. Jadi makasih banget buat yang udah nonton showroom hari ini. Maaf banget sampai malam, ya ampun. Nggak kerasa lo ngobrol-ngobrol kayak gini. Thank you guys buat semuanya yang udah nonton showroom hari ini. Aku mau beres-beres dulu dan mau ngerjain sedikit pekerjaan lagi. Terima kasih buat Kak Alsegi Purwanto, terima kasih Kak buat Kak Ruin Brili, terima kasih buat Kak Sang Skuter, terima kasih buat Kak Bisa Belva, terima kasih untuk Asit, terima kasih untuk Kak Maria, Natasha, makasih untuk Dela Mansang Cigrel juga. Terima kasih untuk Kak Fim J, makasih Kak Farhan, makasih Kak Odi, makasih Kak Rita Dasuha, makasih Kak Diko, makasih Kak Astagre.
Thank you guys, makasih udah dengerin aku cerita-cerita juga ya sampai malam, walaupun kalian ngantuk ya kan. Thank you guys. Makasih buat hari ini. Dadah. Makasih 2925. Makasih buat giftnya. Dadah. Jaga kesehatan terus ya.